alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya atas nama Ika Purnama dari kelas M217 akan membawakan sebuah ceramah dengan tema bagaimana Islam menghadapi tantangan modernitas. Dalam kehidupan ini, kita tidak terlepas dari perkembangan peradaban dan berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik dalam bidang iptek, seni, ekonomi, politik, maupun pendidikan. Dalam pandangan Islam, iptek adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan hukum mempelajarinya dianggap wajib. Menguasai iptek dapat merubah eksistensi manusia yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Bahkan saat ini, ukuran suatu bangsa maju atau tidak dapat dilihat dari penguasaan ipteknya. Jika manusia tidak menguasai iptek, maka ia akan tetap berada dalam kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan, serta akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Untuk membangun kemajuan haruslah dengan ilmu. Itulah mengapa menguasai ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalam Islam, sumber ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah ini merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat kauniyah yaitu alam semesta sebagai ciptaan Allah. Seni dalam Islam merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bersih akan menciptakan seni yang beradab, begitupun sebaliknya. Hidup dengan seni menjadikan hidup terasa indah, damai, dan nyaman. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai keindahan. Dan dengan kecintaan kepada Tuhan itu, manusia mewujudkan keindahan dalam kehidupannya. Ketika kita terpesona pada seni atau merdunya seni baca Al-Quran, maka keluarlah dari mulut kita pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ekonomi dalam Islam? Prinsip ekonomi dalam Islam berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional yaitu berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan dalam Islam adalah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Ini artinya dalam Islam, kita tidak boleh semata-mata hanya mengejar keuntungan saja tanpa memperhatikan bagaimana mutu produksi dan apakah konsumen tidak dirugikan dalam hal ini. Selanjutnya dalam hal politik. Politik dalam Islam disebut siasah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari fikih Islam. Dalam Islam ada beberapa prinsip-prinsip siasah. Yang pertama yaitu al-amanah. Artinya, kita harus menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah atau titipan dari Tuhan. Artinya, kekuasaan tersebut hanya bersifat sementara dan kapanpun bisa diambil oleh pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Setiap yang diberi amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu al-adalah. Artinya, kekuasaan tersebut harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, al-hurriyah. Artinya, kekuasaan harus dibangun di atas dasar kemerdekaan dan kebebasan rakyat. Yang keempat yaitu al-musawah. Artinya, siasah harus dibangun di atas pondasi kesamaan dan kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan juga kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip yang terakhir yaitu tabadul al-ijtima, artinya tanggung jawab sosial. Kehidupan demokrasi akan menjadi terasa berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian, dan akan menjadi bencana jika pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Jika tidak didasarkan pada nilai-nilai Islami,
maka akan menimbulkan berbagai kekacauan karena prinsip siasah tidak dijadikan sebagai etika dalam perpolitikan. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Artinya, menjadikan manusia sadar akan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah, yaitu wajib beribadah hanya kepada Allah, seperti dalam firman Allah pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia juga harus berfungsi sebagai khalifatullah, seperti dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 51-53 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Dan sebagai khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil ketika proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, secara Qur'ani, dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Kemajuan dalam pendidikan dan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini dapat kita lihat dari masa kejayaan Islam. Kekuasaan politik yang makin luas dengan ekspansi ke berbagai wilayah membawa kemajuan dalam bidang ekonomi serta kesejahteraan yang merata dan penguasaan iptek. Umat Islam makmur secara materi dan rohani, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu adalah wajib, dan Allah juga telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Kita mengetahui bahwa modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, dan modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui pendidikan dan teknologi. Ajaran Islam sesuai dan akan selalu sesuai untuk digunakan dalam kehidupan karena ajaran Islam bersifat rasional atau sesuai dengan akal dan nalar manusia, sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung kesulitan dalam mempelajarinya, tidak mengandung banyak taklif atau beban, serta ajaran Islam diturunkan secara bertahap. Perlu disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan manusia. Satu sisi memiliki dampak positif, tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak berbagai kemajuan tersebut. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Kita tidak boleh menutup diri dari kemajuan yang ada, namun harus berusaha mencapai kemajuan dengan tetap pada jalan yang benar, sesuai tuntutan agama kita, agama Islam. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.